Kisah sahabat Nabi Zubair bin Awam, keimanan dan keteguhan hati Zubair yang kokoh. Zubair bin Awam adalah sahabat Nabi yang mendapat gelar Hawari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni sahabat atau penolong setia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya setiap nabi memiliki hawari atau penolong yang setia, dan hawariku adalah Az-Zubair." Zubair lahir 28 tahun sebelum hijrah. Ayahnya bernama Awam bin Khuwailid yang merupakan saudara laki-laki dari Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Zubair merupakan ponakan dari Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Adapun ibunya adalah Sofia binti Abdul Muthalib, bibi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lama setelah Zubair lahir, ayahnya Al-Awam meninggal dunia, sehingga ia diasuh dan dibesarkan oleh ibunya. Sofia mendidik Zubair dengan sangat tegas. Berkat didikan sang ibu membuat Zubair menjadi orang yang pemberani dan hebat dalam pertempuran. Zubair masuk Islam di tahun pertama kenabian, yakni pada usia 15 tahun. Ada yang mengatakan saat ia berusia 16 tahun atau 12 tahun. Bahkan ada yang mengatakan ketika berusia 8 tahun. Ia termasuk 7 orang yang mula-mula masuk Islam. Zubair masuk Islam melalui Abu Bakar Ash-Shiddiq. Keislamannya membuat orang-orang kafir Quraisy marah, terutama dari kalangan keluarganya. Waktu itu ia pernah disekap di sebuah kamar. Kemudian dihembuskan asap ke dalam ruangan itu, sehingga ruangan itu dipenuhi asap. Zubair pun merasakan nafasnya sesak. Ia lalu dikeluarkan dari kamar dan diancam. "Tinggalkanlah Tuhan Muhammad itu. Niscaya engkau kami lepaskan." "Tidak, demi Allah, saya tidak akan kembali kepada kafir selama-lamanya." Begitu kokoh keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Mereka tidak mampu memaksa Zubair, sehingga akhirnya Zubair dilepaskan juga. Pada awal masa Islam, gerakan dakwah Islam masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kaum Quraisy mulai secara terang-terangan memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu langkah yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah memilih rumah Al-Arqam sebagai pusat dakwah atau menjadi madrasah pertama bagi kaum muslimin saat itu. Di sana berkumpul orang-orang pertama yang masuk Islam dan Rasulullah mengajarkan Al-Quran serta mengatur strategi dakwah. Zubair merupakan salah satu perintis yang berperan di rumah Al-Arqam. Rumah Arqam jauh dari jangkauan kaum Quraisy. Letaknya berada di bawah Bukit Sofa. Maka rumah ini menjadi tempat berkumpul umat Islam secara sembunyi-sembunyi. Saat itu, Zubair dan para sahabat sedang mengadakan kegiatan di rumah Al-Arqam. Tiba-tiba tersebar berita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbunuh oleh kaum Quraisy. Mendengar berita tersebut, seketika Zubair menghunus pedang dan mengacungkannya. Lalu ia berjalan-jalan di jalan-jalan kota Mekah. Ia mencari tahu kebenaran berita tersebut. Jika berita itu benar, niscaya pedangnya akan menebas semua pundak Quraisy sehingga ia dapat mengalahkan mereka. Usia Zubair saat itu masih sangat belia. Akhirnya Zubair berjumpa dengan Rasulullah. Ia pun merasa lega. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan apa tujuannya berada di tempat itu. "Ada apa denganmu, wahai Zubair?" "Saya dengar bahwa engkau terbunuh ya Rasulullah." "Lalu apa yang akan engkau lakukan?" "Saya akan memenggal orang yang membunuhmu dengan pedang ini." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendoakan kebaikan untuknya dan keampuhan bagi pedangnya. Ketika siksaan orang-orang Quraisy kepada para sahabat semakin hebat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka untuk hijrah ke Habasyah. Zubair pun ikut hijrah ke Habasyah. Ia hijrah pada usia 18 tahun. Kala itu Habasyah dipimpin oleh seorang raja yang baik dan adil, Raja Najasyi. Di sana para sahabat hidup dengan tenang dan tentram. Suatu hari ketentraman kaum muslimin terusik karena mendengar kabar bahwa ada pemberontak yang akan menyerang Raja Najasyi. Orang tersebut ingin merebut kekuasaan sang raja. Raja Najasyi akhirnya memutuskan berperang melawan para pemberontak tersebut. Kaum muslim khawatir jika Najasyi kalah dalam pertempuran, sebab belum tentu raja yang baru akan mengerti keadaan mereka.
Atau malah sebaliknya, bisa jadi raja itu akan mengusir kaum muslim. Para sahabat ingin mengetahui berita pertempuran yang terjadi antara Najasyi dengan pemberontak tersebut di seberang Sungai Nil. Siapa di antara kita yang akan hadir melihat pertemuan di antara mereka sehingga kita nanti mendapatkan kabar? Saya. Baiklah, engkau, wahai Zubair. Lalu orang-orang meniup kantong udara sebagai alat renang dan memasangnya di dada Zubair. Dengan alat itu, Zubair mengapung dan berenang menuju seberang Sungai Nil, tempat pertempuran. Padahal saat itu Zubair adalah orang yang paling muda usianya. Zubair pun dengan berani menyaksikan peperangan itu. Sementara sambil menunggu kabar, para sahabat memohon kepada Allah agar memberikan kemenangan kepada An-Najasyi atas musuhnya, sehingga ia bisa berkuasa di negerinya. Tiba-tiba Zubair datang dengan berlari dan memberi kabar. Bergembiralah, An-Najasyi menang dan Allah telah membinasakan musuhnya serta memantapkan kekuasaannya di negerinya. Doa mereka terkabul. Setelah kejadian itu, kaum muslimin hidup dengan tenang dan aman di Habasyah. Sungguh beruntung mereka memiliki sahabat Zubair bin Awam, sosok yang sangat pemberani. Zubair bersahabat dengan Thalhah bin Ubaidillah. Mereka adalah dua sahabat yang memiliki banyak kesamaan. Antara lain, keduanya tumbuh dan berkembang di masa remaja dalam kedermawanan, keteguhan beragama, dan keberanian. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan para sahabatnya di Mekah sebelum berhijrah, beliau telah mempersaudarakan Thalhah dan Zubair. Sudah lama beliau memperbincangkan mereka secara bersama.